Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih negara yang ada di dunia ini ya 230 negara. Buya selaku seorang muslim selama ini ya sejak Buya istilahnya itu sadar, tahu, ingat gitu, melihat bahwa negara-negara muslim di mana sekarang ini Buya hidup, Buya lahir tahun 1963 gitu ya. Sekarang tahun 2026. Sejak masa SD, SMP, SMA, kuliah dan sekarang sudah berkeluarga gitu. Bisa disimpulkan bahwa negara yang mayoritas muslim itu secara rata-rata ya negara miskin. Ya nggak usah gengsi lah, kenyataannya begitu. Bahkan negara-negara Timur Tengah yang disebut dengan negara kaya, Buya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Negara-negara Timur Tengah pun menurut pandangan Buya samalah negara miskin. Kenapa begitu Buya? Ya kan definisi yang dikatakan definisi miskin itu kan bukan saja miskin secara harta kan. Dimulai daripada miskin secara ilmu. Negara-negara Timur Tengah di mana? Keilmuannya, mengelola sumber daya alamnya sudah menjadi rahasia umum. Negara-negara di Timur Tengah itu kan manja-manja dan malas. Maaf nih, mau tidak mau, terima tidak terima, silakan dipikir. Dan yang mengelola sumber daya alam terutama minyak ya kan orang asing, non muslim maksud Buya. Tapi nanti lihat ke depan. Kalau pengetahuan negara-negara Timur Tengah itu tidak ditingkatkan, sumber daya alamnya habis, minyaknya habis, apa yang diharapkan? Akan jadi miskin, itu jelas. Ada satu negara lah di dunia ini yang jadi panitia umroh dan haji, yang begitu rakus dipimpin olehnya. Padahal kan itu mestinya dikuasai atau bukan dikuasai itu atas nama ya seluruh umat Islam. Ya. Seandainya itu tidak ada panitia umroh haji, minyak tidak ada, akan jatuh miskin. Sedih kita ya melihat ini. Tapi kan tentu saja kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan kan. Ada doa baginda Rasul yang populer, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajzi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 5 penyakit ini 14 abad yang lalu baginda Rasul sudah mewanti-wanti. Penyakit kebingungan yang berlarut-larut, penyakit kesedihan yang berlarut-larut yang Buya bahas sekarang ini. Penyakit kelemahan, penyakit malas, penyakit jubun, pengecut, tidak punya keberanian, penyakit bakhil, pedit, kikir. Kemudian
bagaimana ya kohririjal dalam jajahan orang lain, tekanan orang lain, ya. Dan penyakit banyak utang. Luar biasa baginda Rasul, memang baginda Rasul Asyraful Anbiya, Sayyidul Mursalin beliau. Kita selaku umatnya di zaman sekarang ini, kita fokus saja yang kita bahas. Jangan bersedih berlarut-larutnya, tapi berpikir dong. Berpikir. Berpikir yang bebas, dalam pengertian bebas itu tetap saja dikungkung dalam pengertian tidak sebebas-bebasnya, karena memang ada istilah itu batasan-batasan di sini. Apalagi kita seorang muslim, pemikiran kita mesti dicetak berdasarkan ya ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Buya berpikir di sini supaya negara-negara muslim yang selama ini miskin jangan miskin terus dong. Dan baginda Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang kuat dibandingkan yang lemah. Satu Rasul juga bahwa yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Salah satu solusi pada kesempatan ini, ya, Buya berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi berukhuwah Islamiyahnya menurut pandangan Buya, umat Islam selama ini belum benar. Selama ini kan yang diartikan ukhuwah Islamiyah itu, ya kita kan harus berukhuwah Islamiyah. Artinya bersaudara dengan sesama muslim, yang memang betul itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu yang berselisih. Memang betul, salah satu pengertian ukhuwah Islamiyah, kita bersaudara dengan sesama muslim. Tapi tidak cukup di sana, gitu. Ada pengertian lainnya, gitu. Karena Islamnya adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, gitu ya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bukan saja pengertian ukhuwah Islamiyah itu bersaudara di antara kita sesama muslim, tetapi apalagi, ya, bergaullah dengan siapapun itu, yang musyrik, munafik, kafirin, zolimin, tetapi dengan cara Islam. Bergaul dengan siapapun, tetapi dengan cara bergaul Islam. Baginda Rasul pun pada masa hidupnya berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Jadi pengertian lain daripada ukhuwah Islamiyah, selain kita bersaudara dengan sesama muslim, menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, tetapi juga kita berhubungan, bergaul dengan non-muslim dengan cara memperjuangkan cara-cara, aturan, ajaran Islam. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah yang lainnya. Bergaul dengan siapapun selain muslim, artinya dengan muslim, tetapi dengan cara Islam. Cara Islam, menggunakan ajaran Islam. Nah, ini yang akan dibahas lebih jauh oleh Buya pada pembahasan solusi di sini. Kita lihat ya, negara-negara, kita ambil 5 saja lah. Kalau pembahasan banyak, nggak akan cukup waktunya, terlalu lama. Kita mengenalkan negara tirai bambu. Allahu Akbar. Hebatnya itu negara timur bambu. Atau negara tirai bambu maksudnya. Negara apalagi Buya, negara anak benua misalnya.
maju juga itu. Nyebar di mana-mana, penduduknya sama dengan warga negara-negara tirai bambu, termasuk negara anak benua. Itu non-muslim dua-duanya, negara non-muslim. Ada juga yang disebut dengan negara matahari terbit misalkan. Wah, itu pernah jaya di masa-masa lalu. Sekarang juga tetap jaya kalau di masa lalu militernya. Sekarang setelah Perang Dunia Kedua, negara itu mengembangkan teknologi. Negara matahari terbit. Kemudian yang keempat, yang kita bahas, negara Britania Raya. Itu juga perlu kita lebih dekat supaya kita bisa transfer teknologinya dan sebagainya dari negara Britania Raya. Terakhir pembahasan kita menyangkut negara Seribu Kastil. Negara Seribu Kastil di Eropa yang bagus juga teknologinya. Nah, untuk 5 negara ini yang gue sebutkan tadi sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita ada jalinan istilahnya itu kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, kita ambil sajalah negara tirai bambu. Itu negara yang paling nomor 1 ya di dunia, penduduknya paling banyak. Negara yang hebat itu dalam teknologi. Sampai baginda Rasul bersabda, utlubul ilma walau bisin. Begitu. Itu 14 abad yang lalu. Tetapi mengapa ada beberapa negara yang belum apa-apa, jangankan menjalin kerjasama, justru yang ada adalah kebencian. A priori, berburuk sangka, belum apa-apa. Takut dijajah, takut dikuasai, takut nanti kalau utangnya banyak pada negara tirai bambu itu akan diganti dengan pulau-pulau yang ada di negara kita misalnya. Terlalu jauh dong. Jangan kemana-mana pikirannya, hayalan gitu. Buya bertanya, kapan negara tirai bambu itu menjajah negara lain? Tunjukkan kepada Buya. Kapan itu? Memang negara tirai bambu itu talentanya talenta ekonomi, talenta dagang, talenta bisnis, talenta usaha wira swasta. Ikuti dong. Ikuti dong. Ya. Dan dalam hal ini ada kesempatan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu alazim. Tidak ada yang lebih baik ucapan kita selain berdakwah mengajak kepada jalan Allah. Selama kita berdakwah, berbisnis dengan negara tirai bambu, kita bisa menyampaikan al-Islam. Meskipun tidak dengan ucapan nyambung. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat 125. Bahwa dakwah itu tidak dengan ucapan saja, tapi dengan hikmah perbuatan kita. Berbisnis dengan mereka, baik kita perilakunya. Tidak pernah kita ingkar janji pada saat kita membayar utang kepada negara itu. Selalu tepat pembicaraan kita, dikasih pekerjaan, kerjasama dilaksanakan dengan baik. Ada komunikasi dengan baik. Dakwah kita itu. Nanti warga negara tirai bambu melihat, wah ternyata warga negara muslim itu begini kerjanya. Begini etos kerjanya. Giat sekali. Gak banyak malasnya, gak malas. Di sana kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak menutup kemungkinan berbondong-bondongnya warga negara tirai bambu setelah bekerja sama dengan kita. Apa-apa yang kita jual, apa-apa yang kita ekspor ke negara itu, ternyata kualitasnya bagus,
Tidak ada kualitas yang tidak bagus yang diselipkan. Tidak ada. Sebagaimana dulu baginda Rasul berjualan gandum. Orang lain kan dicampur gandum yang kemarin-kemarin dengan gandum yang baru. Dikatakan ini gandum yang paling bagus, yang paling baik kualitasnya. Baginda Rasul tidak. Nih gandum yang kemarin-kemarin kualitasnya kurang, ya tidak sebaik yang ini. Maka harganya juga cukup murah. Kalau ini agak mahal karena memang gandum yang masih baru. Orang lebih senang itu daripada kita propaganda begini-begini, kenyataannya tidak. Pada saat kita menjalin bisnis dengan negara-negara warga negara tirai bambu, tidak menutup kemungkinan banyak yang masuk agama Islam. Itu yang Buya maksud. Ya, dengan ukhuwah Islamiyah dalam pengertian lain, kita berbisnis dengan siapapun non Muslim maksud Buya, tetapi membawa ajaran Islam. Tunjukkan akhlak kita baik. Ya, innamal mu'minina ahsanul khuluq. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, ahsanul khuluq, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini paling berat nanti pada saat dimizan timbangannya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Baginda Rasul diutus itu dalam rangka memperkenalkan kemuliaan akhlak itu. Ya, jadi mulailah kita berbisnis dengan negara tirai bambu yang selama ini di negara-negara, berbagai negara diuzoni. Wah, nanti kalau kita kerja sama MOU dengan negara itu, ada di suatu negara presidennya punya wawasan luas dan presidennya punya keberanian dengan kejujuran. Berani MOU membuat kereta api cepat di negaranya. Banyak warga lawan-lawan politik yang cuap-cuap cuma membusak saja. Dan akhirnya MOU dilakukan, dibikinlah kereta api cepat. Apa yang terjadi? Begitu banyak maslahatnya. Dari kota ke kota yang biasanya lama sekarang lebih cepat. Tenaga kerja juga banyak diserap di sana. Orang banyak terbantu. Dan bayar utang biasa. Yang namanya orang gaul, gak apa-apa kita berutang. Orang yang tidak punya utang, termasuk negara yang tidak punya utang, negara kuper tuh, kurang pergaulan. Dan dalam pinjam-meminjam itu kan ada ibadah di dalamnya. Ada ibadah di dalamnya. Dapat pahala kita kalau pinjam-meminjam baik caranya secara syar'i. Ya, orang-orang warga biasanya begitu. Wah, nanti bukan berbangga atas kebanggaan, keagungan Allah. Menjadi negara yang bisa setaraf lah paling tidak sudah punya teknologi tinggi. Memangnya kita mau mundur terus sepanjang zaman? Kalau presiden tidak punya keberanian, ya. Nah, itu berkenaan dengan negara tirai bambu. Kemudian kita misalkan mau lah dengan negara anak benua, itu nomor 2 penduduknya paling banyak di dunia. Menyebar juga di mana-mana. Ya. Menyebar juga di mana-mana. Terutama di dalam hal perfilman, negara ini memang termasyhur juga. Ya, tidak saja ikut kepada perfilman di negara barat, ya. Negara anak benua ini juga punya nama tersendiri di bidang woodnya. Bagaimana mereka juga bersaing. Nah, kita kalau berbicara tentang kerjasama dalam hal perfilman, kok bisa sehebat itu? Pelajari dong, kerjasama. Memang agamanya Hindu, anak yang tadi agamanya itu kebanyakan Konghucu kan itu. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tetapi kita membawa ajaran Islam. Dan kita misalkan kerjasama juga dengan orang-orang Britania Raya. Ya. Wah, hebat sekali. Buya tidak menganjurkan yang lain. Negara Eropa Buya sodorkan Britania Raya. Dengan negara masih Eropa, ya, 1000 kastil.
Kita garis bawahi Britania Raya dulu. Ini luar biasa teknologinya. Ya. Terutama menyangkut juga tentang pemerintahannya, perlu dipelajari itu. Sampai negara ini gak pernah istilah itu dijajah di masa-masa lalu. Karena kehebatan, kekokohan, strategi mempertahankan kenegaraannya. Satu sisi ada Perdana Menterinya, di sisi lain ada kerajaannya yang menaungi, membina si Perdana Menteri itu. Mantep. Ya, kalau berbicara tentang Britania Raya, Buya sampaikan Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul adzim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho hatinya kepada kita selama kita belum masuk ajarannya. Garis bawah itu. Oh, kalau kita mengadakan bisnis dengan Britania Raya, yang kebetulan agama mayoritasnya adalah Nasrani, ada juga Yahudi, hati-hati. Mereka mengajak kepada kita masuk ajarannya. Maka kita menghadapi ini jangan tinggal diam. Kita harus lebih hebat dakwahnya. Kita harus lebih kuat dakwahnya. Pak kuat-kuat saja. Kita berani berbisnis dengan mereka. Di bidang teknologi, militer, budaya. Tapi perkokoh dulu. Perkokoh keimanan kita. Para pelaksana bisnis itu diperkokoh. Makanya sejak kita mau kerjasama dengan Tirai Bambu, negara anak benua, negara matahari terbit, negara Britania Raya, dan termasuk nanti negara 1000 kastil, jangan lupa kepada para ulama. Selama ini kan para ulama itu bagian tugasnya bagian doa, sangat nista itu. Nanti dulu semua orang bisa berdoa, tapi selama ini berbagai negara seolah-olah ulama itu hanya bagian doa, dianggapnya tidak bisa apa-apa. Ingat arti ulama itu seorang ilmuwan. Seorang ulama itu paham betul tentang kehidupan berbangsa bernegara, pergaulan internasional. Dan dulu kan Al-Khwarizmi bisa menemukan angka 0, ahli matematika. Tapi kan beliau hafal hadis, menafsirkan Al-Quran juga. Al-Farabi menemukan ilmu fisika, Al-Khimi menemukan ilmu kimia, Al-Kindi menemukan ilmu astronomi. Tapi beliau ahli hadis, ahli Quran. Dan kepada para teman-teman dimanapun berada, kita selaku ulama, jangan mau cuma dijadikan bagian doa saja. Kita harus bisa isi kibung, memberikan arahan, memberikan penjelasan kepada ilmuwan. Kalau kita ilmuwan itu ingin selamat, ya, cuma kita sifatnya lebih umum pengetahuannya. Sampaikan ini arahannya tentang arah bagaimana berdakwahnya. Sehingga sinergis antara para ulama dengan para ilmuwan dalam hal ini menyangkut detailnya masing-masing ilmu, itu bisa ada sinergis dan semuanya bisa berdakwah. Tidak sekedar saja kita berbisnis, tapi kita beruang Islamiyah dengan siapapun kita gaul, tetapi memperjuangkan tegak syariah, memperjuangkan ajaran Islam, begitu maksud Buya. Ingat akan ayat itu. Oh, orang Nasrani ini kuat keyakinannya meskipun mereka salah. Dengan berbagai konsili-konsili, justru itu yang akan kita sampaikan kesalahan di sana. Sampai berbisnis, luar biasa itu. Islam itu sampai ke sana. Ukhuwah Islamiyahnya. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada. Pada saat kita berbisnis, ya,
bergaul dengan non-muslim. Pertama, ingat itu. Surat Al-Maidah, Al-A'raf, maaf, ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la taj'alna, janganlah Engkau menjadikan kami ma'al qaumi zalimin, bersama-sama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Itu harus hati-hati. Senjata kita. Nah ini akan melakukan kezaliman nanti dulu. Nanti dulu. Makanya Buya tidak memilih negara-negara yang sudah jelas secara kasat mata mereka berbuat zalim. Zionisme misalnya. Menyerang ke berbagai negara tanpa alasan. Menfitnah ke berbagai negara, terutama negara muslim. Tidak boleh nuklir, tidak boleh macam-macam. Memfitnah kepada negara muslim mempunyai senjata pemusnah massal, senjata kimia pemusnah massal. Padahal negara mereka lah yang mempunyai senjata kimia pemusnah massal. Melarang negara muslim untuk mempunyai nuklir, padahal dia sendiri punya nuklir. Dan juga banyak negara-negara yang non-muslim yang jelas secara kasat mata dan mengaku dia banyak nuklirnya, program nuklir. Tetapi mengapa itu tidak dilarang? Negara-negara yang secara kasat mata jelas zolimnya, jangan dulu. Takut nggak kuat kita. Tenaga keluar banyak-banyak. Lakukan dulu kepada negara tirai bambu yang belum pernah menjajah. Negara anak benua yang juga belum pernah menjajah, tetapi justru dijajah. Talentanya adalah ekonomi, talentanya mereka itu ingin saling bantu. Adapun tentang negara matahari terbit memang dulu pernah. Begitu pongah takabur dengan militer, tapi setelah mereka jatuh dibomnya 2 kota saat itu, sehingga dia menyerah. Sekarang mengarah kepada pengembangan teknologi. Meskipun negara kecil dan ada di Asia, ya tentu itu kita menjalin pergaulan dengan itu, termasuk harus berani. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan negara Britania Raya juga bagus. Dengan negara 1000 kastil itu juga bagus. Dan bagi negara 1000 kastil ini ada khas tersendiri. Begitu kuatnya bahasa mereka dipertahankan. Kan kita paham atau kita tahulah bahwa bahasa Inggris di dunia ini ya begitu istilahnya itu digunakan sebagai bahasa internasional. Tetapi pemerintahan negara 1000 kastil ini silahkan datang ke negara kami, tapi dengan catatan, dengan syarat harus bisa bahasa kami. Kalau Anda cuma bisa bahasa Inggris, nggak cukup, nggak akan bisa masuk negara kami. Syaratnya harus bisa negara kami. Nah, punya percaya diri sehebat itu menjadi negara maju pada akhirnya. Kembali kepada tadi, kepercayaan diri kita selaku seorang muslim. Ya. Bahwa negara-negara muslim itu punya sumber daya alam yang cukup banyak, yang Buya khawatirkan ke depan. Makin banyaknya manusia di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan pada akhirnya mesti memperluas negara itu. Kemudian tentu saja tidak ada kata lain selain ekspansi, merebut negara-negara yang sumber daya alamnya banyak tetapi lemah di bidang pergaulan, termasuk utama di bidang kemiliteran. Tapi kalau kita melaksanakan kerjasama ini dengan negara yang besar, meskipun non-muslim, ya, tetapi terus kita berusaha mengajak mereka kepada kebaikan, insya Allah kita akan bisa bersaing dalam rangka mempertahankan negara-negara muslim ini. Ya, cuma tetap saja kita harus menjaga sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat ke 85 dan 86.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sadaqallahu. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau menjadikan kami fitnatan lil qaumiz zalimin, fitnah, sasaran fitnah dari orang-orang yang aneh. Kita harus betul-betul menjaga ukhuwah Islamiyah ini dalam pengertian bersaudara secara muslim dan juga bergaul secara Islami. Ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu dari kejahatan orang-orang kafir. Ini menjadi patokan bagi kita. Ya. Jadi kesimpulan dari solusi yang biasa mereka. Pertama, janganlah a priori kepada sesuatu hal yang memang itu sebetulnya banyak kebaikan. Dua, ya janganlah kita ikut-ikutan orang lain begini-begini. Kita harus berpikir sejenak dan baca dong sejarah. Yang sampai akhirnya kita kurang pergaulan. Pada saat nanti terjadi misalkan bancang pakewo di masa saya akan datang, kita tidak punya teman, maka kita gigit jari kalau negara kita diambil alih oleh pemerintahan negara yang kuat. Kesimpulan yang ketiga, ukhuwah Islamiyah pengertiannya yang pertama, bagaimana kita harus berukhuwah, bersaudara di antara kita sesama muslim. Perbedaan di antara kita dalam cara beribadah janganlah menjadikan kita bermusuhan. Bahkan perbedaan itu sebagai bentuk bagaimana kita harus mendekatkan lebih silaturahmi. Ya, kemudian yang keempat kesimpulannya, ukhuwah Islamiyah dalam pengertian di sini bergaul dengan siapapun, termasuk non-muslim, tetapi kita hadapi dengan cara Islam. Bagaimana kita ingin berdakwah? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahu. Katakanlah, beramallah kalian, bekerjalah kalian sebaik mungkin, sehebat mungkin. Fasayarallahu 'amalakum. Maka Allah akan melihat amal kalian. Allah akan melihat pekerjaan kalian. Allah akan melihat pergaulan kalian. Rasul termasuk bagian Rasul nanti sebagai saksi di akhirat kelak. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan melihat warga negara kita selaku para ulama membina kepala negara, membina para menteri bersama-sama, ulama sama-sama. Orang-orang beriman akan melihat bagaimana kita ini berusaha menjadikan kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.